kasih mengalir hati ini. Dan kami dengan pujian ini dengan senang hati kami yang menasihati. Oh rabasika baya laraboja larabalaboja larabarata. Bimpala ya laraboja larabase. Amin 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 amin. Allah Roh Kudus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penuhi kami, haleluya, haleluya, haleluya. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin, amin, amin. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, culikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Amin, amin. Allah Roh Kudus, amin, 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 amin. Penuhi kami, amin, amin. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Amin, 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 amin. Allah Roh Kudus, oh rabasika baya laraboja larabase, ubah hatiku, culikanku, jamalah ku rindu hadiratmu, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kudus ya Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Kuduslah Engkau Tuhan. Amin, 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 amin. Sanjung Kau mulia. Amin, 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 amin. Bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan. Oh rabasika balaya laraboja larabase, pimpalaya laraboja laraborata, pimpilile urabasika banya larabu, urabasika banya laraboratu, pimpaya laya laraboratu, hari ini. Oh, oh, oh.
kabaya lara boja lara basakaya lara boja lara barate. Amin amin. Babaya lara bara basege. Bimpalaya lara bosaka baja lara boratu. Haleluya. Namanya lara bola bara lara basika bara lara lara boja lara bate. Amin 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 amin. Urabasika bajalara bojalara barabasi. Haleluya. Ibalaya lara barabasi. Urabasaka bajalara bojalara basu. Ibalaya lara bosaka lara boratu. Haleluya. Haleluya. Rabasika bayala bujala barata. Bipala yala bujala bayala bujala barata. Kami menjamamu Yesus. Haleluya. Haleluya. Kudus kudus. Haleluya. Amin. 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 Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Setiap pribadi di tempat ini beriman, setiap kami lemparkan harapan tenaga, setiap kami terbuka Makasih Tuhan, makasih Kau memang luar biasa. Malam ini Kau bersama kami. Doa kami sudah dijawab. Kami lebih daripada pemenang. Kadang dan tongkatmu menghibur aku. Aku percaya sekalipun aku berada lembah yang paling gelap sekalipun, aku tidak pernah takut bayang karena Kau bersertaku. Oh, apa yang dulu kudoakan sudah dijawab dan kami percaya kami sudah menerimanya. Kami menang semua iblis kalahkan. Tidak ada satupun yang dapat menggagalkan rencana Tuhan. Saya percaya pada saat minggu depan saya akan bertemu dengan Ibu Megawati. Saya percaya dia mau menemui saya. Apapun yang saya katakan, bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin, 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 amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung kamu. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Ku sembah kudus, ku sembah kudus, ku sembah kudus, kudus, amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kamu. Mulia, mulia bagi kami menyembahmu, kami menyembahmu.
memuji-Mu, kami menyembah-Mu. Allah yang kudus, Allah yang suci. Haleluya. Amin. Sama kudus, Kudus, kuduslah Tuhan. Amin, amin, amin. Amin, 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 amin. Amin. Bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, haleluya. Kami menang Tuhan, kami percaya lebih dari pemenang, haleluya. Oh, rabasi kabala labu ya labu ya labu ya labu oh, haleluya. Bagi-Mu Tuhan, haleluya. Kudus, 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 kudus. Makasih Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kami puji, kami sembah. Amin, amin, amin. Haleluya. Mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan, bagi-Mu Tuhan. Amin, 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 amin. Bagi-Mu Tuhan, haleluya, 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 haleluya. Mari kedua tangan kita. Sebab Kau layak, Terima pujian kami. terima Pagi hari ini semua pujian. untuk-Mu Tuhan. Sebab Kau Kami muliakan, kami layak, tinggikan nama-Mu. terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Amin, 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 amin. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak, Kami ku agungkan dan kami agungkan tinggikan Yesus, Engkau. Raja di atas segala raja. Meriamkan kedua tangan kita dengan segenap hati. Amin, amin, amin. Sebab Kau layak, terima pujian. Sebab Kau layak,
begitu luar biasa malam ini Tuhan, Kau datang dengan kerajaan Tuhan. Aku melihat itu, kami rasakan begitu dahsyat dan luar biasa Tuhan. Dan Yesus, haleluya. Haleluya, Raja di atas segala raja. Amin, 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 amin. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak kuharumkan Yesus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini hamba-Mu diizinkan membawakan sabda kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu telah mati. Biarlah Tuhan yang berbicara, bukan saya lagi. Biar firman ini menjadi kehidupan bagi orang-orang yang mendengarkan. Diberkatilah di dalam nama Juru Selamat kami, Isa bin Maryam. Amin. Shalom, alaikum, selamat malam. Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan, mari kita buka Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah Alfa dan Omega. Aku itu huruf besar, artinya Tuhan. Dan Tuhan itu adalah Alfa. Alfa itu yang pertama-tama kali ada, dan Omega itu yang terakhir-akhir itu. Dia tetap ada. Amin. Firman Tuhan Allah yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Amin. Allah itu roh. Iblis itu pun roh. Allah menyampaikan firman-Nya itu pasti menggunakan manusia. Begitu pula dengan iblis, melakukan tindak kejahatannya pun menggunakan manusia. Amin. Berfirmanlah Allah, jadilah langit dan bumi. Langit berbicara tentang surga dan segala isinya, termasuk para malaikat. Amin. Bumi berbicara ya kan tentang seluruh alam semesta, termasuk segala tumbuh-tumbuhan ya, dan semua jenis binatang-binatang raksasa, kinggong, dinosaurus, brontosaurus, T-Rex dan sebagainya. Menurut para penelitian dan para ilmuwan di ilmuwan dunia, kelas dunia ya, usia ya fosil yang ditemukan itu sudah ratusan juta tahun lamanya. Binatang purba yang masih ada sampai hari ini ya, dragon komodo dan ikan paus. Betul? Perhatikan ya. Tapi kenapa sejarah tentang dunia berusia ratusan juta tahun yang lalu tidak ada catatan atau tulisan secara akurat? Karena di zaman itu manusia belum diciptakan. Apabila ada yang bilang manusia hidup di zaman purba, saya katakan dengan tegas, itu bukan manusia, tapi menyerupai, tapi tidak sama. Malaikat diciptakan jauh sebelum manusia diciptakan. Malaikat diciptakan untuk melayani Allah. Firman Tuhan berkata, jika kau makan yang Tuhan berikan makanan itu, kau tidak akan lapar lagi. Jika kau minum air yang Tuhan berikan itu, kau tidak akan pernah haus lagi. Maka semua para malaikat di sorga mendengar firman itu, dia tidak akan pernah lapar dan tidak pernah haus lagi. Secara roh dia itu segar bugar. Amin. Kita lihat di Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu, arti yang paling pertama-tama dia, dan akulah yang terkemudian. Amin. Tidak ada Allah selain aku. Amin. Kita buka Yesaya 14 ayat 12 sampai 15. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur buta fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke atas langit. Aku hendak mendirikan tataku mengatasi bintang-bintang Allah. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan. Hendak menyamai yang maha tinggi.
Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati, iblis itu diturunkan di tempat yang paling dalam di liang kubur. Amin. Ya. Artinya, ya, bintang timur Futa Fajar itu berbicara tentang malaikat yang jatuh ke bumi. Sebelum dia jatuh ke bumi, ya, dia itu adalah malaikat yang melayani Allah. Yang dimana Allah itu di dalam kerajaan sorga itu rumahnya, ya, istananya, dia itu duduk di atas tatanya. Dan iblis ini yang dibuang ke bumi, ya, sebelumnya dia adalah malaikat yang melayani Allah dengan musik, dengan indah dia melayaninya, ya. Dia bernyanyi dengan musik yang sangat luar biasa, ya. Dan Allah sangat senang, ya, karena itu adalah ciptaannya, ya kan. Karena disengaja diciptakan itu untuk melayani dia dengan musik. Satu hari di mana Allah itu telah datang untuk datang duduk di atas tatanya. Dan kebetulan semua para malaikat, jumlahnya itu miliaran, sudah datang di kerajaan sorga, menanti yang maha kuasa itu datang. Tapi yang maha kuasa itu terlambat datang. Tetapi si iblis itu sebelum menjadi iblis, malaikat itu, ya, yang melayani Allah itu, dia duduk coba-coba di atas kerajaan Allah. Dan dia melihat di atas tatanya Allah, sepertiga kerajaan sorga itu menyembah dia. Wah, dia bilang, aku ini seperti Allah rupanya, ya. Malaikat-malaikat bintang-bintang itu menyembah saya, ya. Maka, ya, Allah tak lama datang dan dia menegur, hai putra timur, bintang timur Putra Fajar, mengapa kau duduk di atas tataku? Itu adalah tata kerajaanku. Engkau tidak layak, kau tidak boleh duduk di atas itu. Maka engkau dan para pengikutmu sepertiga kerajaan surga aku buang ke bumi. Sebelum dibuang ke bumi terjadi pertempuran yang sangat hebat sekali. Mari kita buka Wahyu 12 ayat 7. Maka timbullah peperangan di sorga. Malaikat dan malaikat-malaikat yang berperang melawan naga itu. Naga itu siapa? Si Lucifer itu, si iblis itu, ya. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya berperang. Dan terjadilah pertempuran yang sangat hebat sekali, ya. Dan guntur di langit itu meledak-ledak, ya, sampai ke bumi. Bumi itu sudah diciptakan, sudah ada, dan semuanya itu, ya, berantakan, ya, pada saat itu berantakan. Dan binatang itu dan malaikat itu kalah jatuh ke bumi. Dia merusak dan menginjak-injak semua ciptaan Tuhan. Tubuh-tubuhan pertama diinjak semuanya. Dan dia, ya, merasa, ya, karena dia sudah dibuang, dia marah sekali, dia geram, dia hancurkan semua ciptaan Allah, ya. Dan tak lama kemudian, karena dia itu tidak mendengar lagi sabda firman Tuhan itu, dia itu merasa lapar dan merasa haus. Otomatis dia kekeringan dan dia lemas. Maka dilihatlah binatang-binatang raksasa itu. Maka dihampirinya, disedot darahnya satu persatu sampai habis dan sampai punah. Dan ditemukan fosilnya, ya. Di tahun-tahun sekarang ini tulangnya masih utuh, dagingnya habis, ya kan, darahnya sudah tidak ada. Artinya malaikat itu yang dibuang ke bumi menjadi iblis itu memakan darah binatang itu, ya. Lihat, perhatikan. Haleluya. Amin. Kita buka Lukas 10 ayat 18-20. Lalu kata Tuhan Yesus, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Tuh, Tuhan Yesus bilang, kilat jatuh dari langit ke bumi. Bah, gitu, ya. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu yang semua mendengarkan, untuk menginjak ular. Tuh, ular tuh iblis, ya kan. Dan kalajengking dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang dapat membahayakan kamu. Amin. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Amin, amin, amin. Amin. Perhatikan, di sini, ya, renovasi, ya, dimana kita kitab suci ini yang kita tahu ini hanya kita kenal hanya 6.000 tahun umurnya. Kenapa fosil itu ditemukan ratusan juta tahun? Karena ratusan juta tahun lalu
belum ada manusia, otomatis tidak ada yang nulis. Jadi harap maklum ya. Kita buka Kejadian 1 ayat 1 sampai 25. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Diciptakan ulang ya. Lihat, perhatikan ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk, kosong gelap gulita menutupi samudera, dan roh Allah melayang-layang atas permukaan air. Perhatikan, artinya bumi belum berbentuk, artinya bumi itu udah kayak bubur. Hancur lebur sama iblis itu, betul? Ya. Ya, dihancur, diporak-porandakan ya. Bahkan fosilnya binatang raksasa itu ditemukan, dan bahkan tumbuh-tumbuhan raksasa itu ditemukan, ya kan? Yang kita kenal sekarang menjadi batu bara. Dan menurut penelitian ilmuwan dunia, batu bara adalah fosil itu ratusan juta tahun yang lalu. Amin. Yang sudah mengeras menjadi batu. Amin. Yes. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu, ya, jadilah terang itu. Allah melihat terang itu baik, dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari pertama. Ya. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air yang untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dan air dan ada di atas, dan jadilah demikian. Amin. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Jadilah petang dan jadilah pagi. Amin. Itulah hari kedua. Yes. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamai laut. Amin. Amin. Allah melihat semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas muda, segala jenis tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon-pohonan menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Amin. Itu dah hari ketiga. Lihat, perhatikan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang para cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda itu menerangi itu menjadi tanda untuk menunjukkan masa-masa tetap pada hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerangan pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerangan ini besar itu, yakni besar untuk menguasai siang, dan yang lebih kecil itu untuk menguasai malam, Ya. menjadi juga bintang-bintang. Amin. Allah menaruh semua itu cakrawala untuk menerangi bumi, Ya. dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Amin. Amin. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari keempat. Berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendak burung yang berterbangan di udara melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan binatang-binatang di laut, yang besar dari segala jenis makhluk yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, segala jenis burung yang bersayap. Allah telah melihat semuanya itu baik. Lalu Allah memberkati semuanya itu, firman-Nya, berkembang biaklah, bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Amin. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari kelima. Perhatikan. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi menguasai segala jenis makhluk yang hidup, ternak, binatang melata, dan segala jenis binatang yang liar. Dan jadilah demikian. Dan Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak, segala jenis binatang melata di bumi. Allah melihat semuanya itu baik. Amin. Perhatikan, di hari ke-6 Allah menciptakan manusia. Dibuatnyalah manusia itu dari debu dan tanah. Marilah kita menciptakan seorang manusia laki-laki, ya. Dan Tuhan itu, Allah itu memberi nama Adam. Amin. Ya. Amin. Dibuatnya itu dari manusia dari debu dan tanah. Di zaman sekarang kalau debu itu orang mati dikremasi, amin. Kalau tanah itu orang mati dikubur kembali di tanah, amin. Ya, dibuatlah debu dan tanah. Dan Allah berfirman jadi manusia, dan nafasnya Tuhan itu, nafasnya Allah itu ada di manusia sehingga manusia hidup. Ya, dan manusia diberi nama Adam.
Allah berfirman, "Hai Adam, semua tumbuhan di Taman Eden ini boleh kau makan. Akan tetapi ada satu pohon, yaitu pohon pengetahuan baik dan buruk. Jangan kau makan, jika kau makan akan mati." Pohon pengetahuan baik dan buruk itu bisa dikatakan buah holdi. Amin. Perhatikan, kita balik lagi ayat atas, dari balik ke atas. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan bumi. Itu yang melakukan itu adalah Roh Kudus. Jadi semuanya ini, dunia ini sudah ada hancur, tapi Roh Kudus merenovasi, ya. Roh Allah itu berenovasi, ya. Kenapa hancur? Ya karena malaikat-malaikat yang menjadi iblis itu ngamuk, betul? Ya. Amin. Amin. Allah memberikan kuasa kepada Adam. Berkuasalah atas semua binatang ciptaanku, termasuk semua tumbuh-tumbuhan, berilah nama. Sadar tidak sadar, Adam berfirman. Gajah di zaman dulu Adam berkata gajah, di zaman sekarang tetap gajah. Semut, ya, di zaman dulu semut, zaman sekarang tersemut. Macan tetap macan juga, ya, semuanya tidak pernah berubah karena Adam berfirman. Amin. Ya. Perhatikan. Ada perkataan Allah, jika kau makan buah ini, jika kau makan, kau akan mati. Mati secara apa? Mari kita lanjuti yang satu ini. Baik, kita haleluya. Kita tahu Allah itu cuma satu, tuh. Allah Bapa, yaitu Isa bin Maryam, ya, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Adam capek, ya. Dia lelah habis kerja memberikan semua nama ciptaan Allah. Adam tertidur di atas batu dan berbicara tadi, marilah kita, ya, membuat manusia serupa dengan gambar kita. Artinya itu lebih dari satu. Ada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada Isa, ya, firman itu, dan rohnya itu Roh Kudus. Amin. Rohnya Allah. Amin. Jadi tetap Tuhan itu satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu satu, ya kan, dan rohnya itu satu, ya. Jangan salah, seringkali orang bilang, ya kan, Tuhannya, Tuhan itu ada tiga. Ngawur itu, orang nggak ngerti. Amin, amin, amin. Kita lihat. Datanglah Allah melihat kasihannya manusia hidup seorang diri saja. Pada saat Adam tertidur, Allah mengambil tulang rusuknya, maka dibuatnya seorang manusia yang menjadi wanita, diberi nama Hawa. Adam bangun dari tidurnya, dia bertanya kepada Allah, siapakah manusia ini? Manusia ini adalah wanita. Dia akan menjadi istrimu untuk menjadi pendampingmu dan seumur hidupmu. Amin. Diam-diam Adam, istrinya, dan ular ini, ya, mereka bersahabat. Mereka sering pergi kalau zaman sekarang ke shopping mall, nonton, ke Starbucks, mana segala macam. Kongko ini, kongko itu, dia tidak tahu, ya, itu adalah ular, adalah iblis, betul gak? Betul. Tanpa kita sadari, musuh itu bukan ada di luar, tapi di sekeliling kita. Tanpa kita sadari, ya, orang kita percaya itu ternyata ular. Dia bisa matok kita kapan saja, men. Kita perhatikan, ya, yang pertama jauh dipatok, apalagi sekian miliar ini. Tanpa disadari Adam dan Hawa, mereka sudah tercemar. Ya. Mereka mendengar ular berbicara terus, betul gak? Dia lupa bahwa Allah sudah bersabda dan berfirman, disuruh jangan makan, tuh. Tanpa disadari Adam dan Hawa sudah tercemar, maka mereka percaya apa yang dikatakan iblis yang datang dalam bentuk ular, ya. Manusia terkontaminasi, ya, bersahabat dengan ular. Diputarbalikan, yang dilarang dibilang tidak dilarang. Maka ular menghasut Siti Hawa untuk memakan buah holdi itu. Dan setelah dimakan, di sebelahnya Adam, ya, ditawarin juga, Adam ikut makan juga. Maka saat itu, begitu dia makan, dia kaget. Dia melihat dirinya telanjang. Dia langsung lari, dia lari seperti ketakutan, ya kan. Allah datang mencari. Adam, di manakah kau berada?
Adam dan Hawa bersembunyi di balik pohon ara. Dia mengambil dedaunan pohon ara untuk menutupi cawatnya. Amin. Amin. Nah, ingat, manusia yang pertama kalau sudah berbuat dosa dia malu, dia takut. Apalagi manusia zaman sekarang. Kalau dia berdosa, dia punya salah, pasti dia takut. Ciri-ciri orang bersalah itu dia pasti datang, dia takut. Dan karena dia takut, dia itu malu, dia pasti berdosa. Ya, amin. Amin. Perhatikan. Terus Allah bertanya, di manakah kau berada, Adam? Aku bersembunyi, aku di balik pohon ara. Aku malu, aku telanjang, Tuhan. Aku malu, Allah. Mengapa kau malu? Apakah kau memakan buah yang kularang itu? Ya, iya, aku memakan buah itu. Bukankah aku larang? Jika aku larang kau makan, berarti kan kau dosa. Bukankah aku sudah berkata, jika kau makan, kau akan mati? Amin. Amin. Mati itu bukan secara Fisik. jasmani, tapi secara rohani. Ya. Mati itu artinya dia berpisah dengan Tuhan, Putus. berpisah dengan Allah. Tadinya bisa berbicara tatap muka, betul? Ya. Setelah dia mati, dia putus hubungannya dengan Allah. Bahkan sabdanya berkata, hati yang suci dapat melihat Allah. Amin. Kalau ini bukan suci lagi, dikotor. Piktor, pikiran kotor. Tuh. Perhatikan. Allah marah. Pertama, Allah mengutuki Adam. Sebelum Allah marah. Karena Adam dan Hawa malu, ya, maka diambillah domba dan dirobeknya kulit domba itu. Terjadilah korban pertama di sorga. Untuk menutupi cawat malunya itu, dikenakanlah itu kulit domba yang masih berlumuran darah untuk menutupinya. Artinya satu domba satu dosa, betul? Karena dia berdosa, dikasih nih kurban, tutup cawatnya. Amin. Ditutup cawatnya, ya kan, dan akhirnya Allah memulai mengutuk Adam, karena kau telah melanggar apa yang aku suruh, jangan kau makan, maka saat ini juga aku buang kau ke bumi. Engkau akan bersusah payah mencari nafkah untuk anak dan istrimu. Ya. Hawa, karena kau juga ikut-ikutan makan, kau akan mengandung dan melahirkan anak. Pada saat kau bersalin, kau akan kesakitan. Amin. Dan kau ular, kau yang menghasut, kau akan berjalan dengan badanmu ke kiri dan ke kanan. Ya, makananmu yaitu debu dan tanah. Jadi iblis yang datang dalam bentuk ular itu makanannya debu dan tanah. Bukankah debu dan tanah itu manusia? Artinya debu dan tanah itu makanannya makanan iblis. Hati-hati, perhatikan. Ya, ya. Yang berhubungan dengan kuasa kegelapan, ya kan, berjanji begini dan begitu, ya. Ingat kau, ya kan, satu hari akan ditagih. Semuanya pasti diminta. Kau akan diminta, dan bahkan dia tidak sedikit minta tumbal. Bahkan anak kesayanganmu pun dia akan minta, ya. Dan tidak yang gratis di dalam kuasa gelap. Mari kita lihat, ya. Haleluya. Sebentar. Amin. Manusia telah terkontaminasi bergaul dengan bersahabat, ya, tapi bersahabat kelihatannya baik tapi belum tentu benar, betul? Kelihatannya rohani pada rohana, betul? Akan tetapi sadar tidak sadar engkau sudah bergaul dengan iblis. Makanya engkau akan seperti yang engkau gauli. Ya, bergaul dengan pengusaha, cepat lambat engkau akan menjadi pengusaha. Bergaul dengan polisi, cepat lambat kau akan menjadi polisi. Bergaul dengan orang yang beriman, cepat lambat kau akan menjadi seorang yang beriman, tuh. Bergaul dengan penjahat, cepat lambat kau akan menjadi penjahat, tuh. Bergaul dengan orang benar, ya kan, otomatis cepat lambat kau akan menjadi orang benar, betul. Bergaul dengan orang yang rumah tangganya yang suka cerai terus, ya, cepat lambat rumah tanggamu pun cerai dan kau akan meninggalkan anak dan istrimu, ya. Amin. Jika engkau bergaul dengan manusia yang isinya ular, tanpa kau sadari semua sudah, kau akan berserupa dengan dia, maka kau akan menjadi ular. Ya, Betul. perhatikan.
Kita buka Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapapun yang suka mengemakannya, maka akan memakan buahnya. Amin. Amin. Sadar tidak sadar, kita ada keturunan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa bisa hidup karena ada nafas, ada firman Allah, sehingga manusia itu hidup. Bukankah kita semua ini keturunan Adam dan Hawa? Kalau kita keturunan Adam dan Hawa, berarti ada nafas dan firman Allah yang hidup di dalam kita. Makanya jangan kau berkata negatif, berkata-katalah positif. Ya. Jangan semoga ada, mudah-mudahan percaya dengan iman pasti terjadi. Amin. Amin. Jika kau berkata, ya kan, ya Allah berfirman, ya kan, mudah-mudahan jadilah langit dan bumi. Saya rasa tidak akan jadi. Amin. Dan Allah berkata, semoga saya jadilah langit dan bumi. Saya rasa tidak jadi. Amin. Perkata semoga dan mudah-mudahan itu perkataan bodoh yang dirohanikan. Janganlah kau berkata seperti itu. Ya, kembalilah ikuti perkataan yang benar. Perkataanmu adalah harimaumu. Jika kau percaya dengan iman, jika kau berkata positif, maka yang positif terjadi. Amin. 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 Ya. Yohanes 1 ayat 1 sampai 14. Pada mulanya adalah sabda firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman itu. Ya, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah terjadi. Ya, dari segala yang telah dijadikannya. Semuanya ini diciptakan oleh sabdanya, oleh firmannya. Ya, amin. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Amin. Terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak dapat menguasainya. Amin. Datanglah seorang utus Allah yang bernama Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi harus memberikan kesaksian tentang terang itu. Ya. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap manusia sedang datang ke dalam dunia. Ia ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Karena Tuhan itu adalah sang firman itu menjadi manusia, otomatis manusia itu tidak mengenalnya. Ia menjadi manusia 100%, ditanggalkan ketuhanan itu. Amin. Ia datang kepada kepunyaannya, ciptaannya, tetapi orang-orang yang diciptakannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ingat, Bapa itu, Allah Bapa Subhanahu wa Ta'ala itu mempunyai kerajaan. Ya, hanya anak-anak raja yang boleh ngaku itu bapaknya, yang boleh ngaku itu rumahnya. Amin. Jika bukan, engkau tidak layak dan engkau tidak boleh masuk. Kalau hamba itu pembantu orang kerja di luar. Ya, kalau kau anak, kau boleh masuk. Ya, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Amin. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Amin. Amin. Firman itu telah menjadi manusia. Sabda itu, Allah itu telah menjadi manusia. Ya. Amin. Dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya. Injil adalah kitab suci. Amin. Pewahyuan yang ditulis oleh para rasul dan para nabi. Amin. Injil itu bukan agama. Ya. Isa bin Maryam itu adalah juru selamat. Dia datang untuk menyelamatkan, bukan datang untuk menghakimi. Ya. Tuhan tidak punya agama. Kristen itu agama. Agama itu buatan manusia. Lihat, perhatikan. Allah itu roh, Tuhan itu roh, Roh Kudus itu roh. Ya, Allah ingin menyampaikan firman-Nya, Dia butuh manusia. Manusia bukan sembarang manusia, tetapi manusia yang terpilih. Perhatikan. Kita buka Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Ya, ingat. Hanya manusia pilihan Allah lah yang berhak menyampaikan sabdanya, firman-Nya. Amin. Banyak yang mendengar, tapi tidak mau menjalankan. Itu bukan orang pilihan, tapi hanya orang terpanggil. Ya, ingat, jalan masuk ke neraka itu besar.
jalan masuk ke surga itu sempit. Ya. Jika kau ingin melalui jalan yang besar, silahkan kau remeh-remeh masuk ke neraka. Jika kau ingin masuk ke surga, berjalanlah di jalan Tuhan. Sempit, tidak enak diproses. Tapi kau tahan, kau taat di proses dimanapun, kau percaya, ya kan? Kau di saat kau jalan terus, ya kan? Kau diproses, ya kan? Melalui penderitaan begini dan begitu. Percayalah, di ujung sana kau bertemu dengan yang punya jalan. Amin. Perhatikan sifat iblis, ya. Pembohong, berdusta, iri hati, benci, ingin memiliki barang yang bukan miliknya, pengkhianat, serakah, cinta dunia, cintakan uang, curang, mau menang sendiri, mencelakai selamanya, merugikan orang, suka perpecahan, membunuh dan membinasakan, kegemarannya melakukan kejahatan. Sifat iblis tuh. Sadar tidak sadar, agama pun berlaku seperti itu. Kelakuannya memecah belah, ya, merasa dirinya paling benar. Anti agama ini, anti agama itu. Tidak ada agama yang bisa yang menjamin keselamatan. Sadar tidak sadar, hai semua manusia, semua orang-orang yang mendengarkan, agama itu tidak ada yang dapat menyelamatkan. Yang bisa menyelamatkan itu Tuhan itu sendiri. Amin. Allah itu sendiri. Amin. Jika kau mendengarkan sabda pada malam hari ini, kau menjalankan semuanya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan, percayalah, ya, engkau akan bertemu yang punya jalan itu, ya. Berjalanlah, kau siap diproses, ya, dan taatlah, beribadahlah yang benar. Ya. Agama sangat digemari orang kebanyakan manusia. Apakah agama pada saat engkau berhadapan dengan Yang Maha Kuasa, apakah ditanya agamamu apa? Manusia berlaku sesat tanpa disadari. Manusia sudah dipakai iblis untuk melakukan kejahatan. Manusia menikmati kejahatan itu. Isa bin Maryam datang ke Gerasa. Gerasa itu adalah satu lokasi yang angker, mencekam, dan tidak ada berkat dan kehidupan. Di sana penduduknya miskin, tidak diberkati, ya. Ya. Karena tempat itu tidak tahu kenapa. Mari kita lihat, ya. Buka ayat Markus 5 ayat 6 sampai 13. Ketika Isa bin Maryam dari jauh berlarilah ia mendapatkannya. Siapakah yang mendapatkannya? Jadi di Gerasa itu ada orang gila yang diikat di rantai besi. Dia itu ngamuk di rantai-rantai putus dan dibanting-bantingin ke badannya. Begitu Isa bin Maryam sampai di Gerasa, ya, orang gila itu langsung berlari menghampiri dan menyembahnya. Dan dengan suara keras dia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Isa bin Maryam? Anak Allah yang Maha Tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Ya. Karena sebelumnya Isa bin Maryam mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluarlah dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion." Legion itu artinya banyak. Ia memohon dengan sangat supaya Isa bin Maryam jangan mengusir roh-roh itu keluar dari itu. Ada di sana di lereng bukit sejumlah babi yang sedang mencari makan. Lalu roh itu meminta kepada Isa bin Maryam, "Suruhlah kami pindah ke babi-babi itu, biarlah kami memasukinya." Isa bin Maryam mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh jahat itu memasuki babi-babi itu. Dan kawan babi itu kira-kira 2000 jumlahnya. Ia langsung terjun, dia langsung ke danau dan mati semua. Sadar tidak sadar, babi aja tidak mau dirasuki setan loh. Tapi saya heran, manusia kok kalah akurat ya dengan babi ya. Apakah di zaman sekarang, ya, manusia itu lebih rendah dari babi? Perhatikan, kita buka Lukas 1 ayat 26-38. Firman itu datang yang dibawa oleh malaikat Gabriel, amin, bertemu dengan Maryam. Maryam, ya, engkau adalah wanita terpilih, ya. Nanti yang datang dari kerajaan sorga itu akan masuk ke kandunganmu. Itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Kau akan mengandung anak dan beri nama anak itu Isa, amin. Dan Maryam itu meresponinya dan dia mau. Dan Maryam berkata kepada malaikat Gabriel, berbicara juga dengan calon suamiku si Yusuf.
maka perkataan yang sama pun diberikan kepada Yusuf. Ya, perhatikan. Isa bin Maryam itu menjadi manusia 100%, amin. Ya. Orang-orang kebanyakan berkata dia nabi, betul. Banyak orang menyatakan dia rabi, betul. Orang kebanyakan dunia mengatakan dia guru, betul. Ya, karena dia adalah manusia normal 100% seperti Anda dan saya, ya. Perhatikan. Selama 30 tahun Isa bin Maryam itu diproses oleh ayah dan ibunya. Dia taat dan hormat dan bahkan hampir tidak pernah keluar rumah. Di dalam rumahnya saya sudah pastikan dia itu pasti diproses luar biasa. Disuruh cuci baju sendiri, bahkan baju orang tuanya, bahkan dia nyapu, dia ngepel seperti layaknya manusia, amin. Bahkan bapaknya Yusuf kerja sebagai pengusaha tukang kayu, ya. Dia disuruh bantu untuk bapaknya untuk bikin kayu, bikin pintu, bikin kusen, tuh, bikin meja begitu, betul. Di saat usianya 12 tahun dia belum matang, dia sudah keluar, dia coba-coba datang ke bait Allah, dia coba-coba menyampaikan sabda Allah, maka ayah ibunya datang menegur. Hai Isa, belum saatnya engkau mengajar di bait Allah, pulang. Dia pulang. Ya, dia sebagai anak yang taat dan dia hormat kepada orang tuanya. Maka perhatikan di Lukas 3 ayat 22. Dan pada saat Isa bin Maryam itu dibaptis, dan dia itu dibaptis tanda pertobatan, dan turunlah Roh Kudus itu dalam rupa burung merpati, ya, ke atasnya. Terdengarlah suara dari langit, Allah itu bersabda, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Artinya Isa itu adalah anak yang taat, anak yang hormat, sudah pasti Allah berkenan, amin. Kita buka Matius 17 ayat 5. Dan tiba-tiba, ya, sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasih diri, ya, kepadanya lah aku berkenan. Dengarkan dia, langit dan bumi dengarkan dia, semua makhluk yang ada di sorga dan ada alam semesta harus mendengarkan apa yang dikatakan Isa bin Maryam itu, karena dia berkenan di mata Allah. Maka Allah berkata, dengarkan dia, amin. Amin. Perhatikan. Kita buka Yohanes 14 ayat 6. Aku akan melihat kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadamu. Ya, aku minta kepada Bapa, Ia akan memberikan kepadaku seorang penolong lain, supaya Ia menyertaimu selama-lamanya. Siapa itu? Roh Kudus itu. Roh Kudus yang menata bumi ini, yang tadinya seperti gado-gado bubur itu dibentuk, direnovasi begitu indah dan luar biasa, yaitu Roh Tuhan itu sendiri. Jika semua orang yang percaya mendengarkan, jika kau ingin menerima Roh Tuhan, Rohnya Allah, ya kan, maka terjadilah. Ya, kita buka Markus 16 ayat 17. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. Mereka akan mengusir setan demi nama Isa bin Maryam. Mereka berbicara-bicara bahasa-bahasa baru, ya, bagi mereka. Dan semua, percayalah, semua sabda kebenaran firman Tuhan yang disampaikan pada malam ini bukan kebetulan. Berbahagialah orang yang mendengarkan dan percaya. Dan apabila engkau tidak melihat tapi engkau percaya, lebih bahagia lagi. Terima kasih, luar biasa, haleluya. Ya, amin. Amin. Praise the Lord. Rohku yang kudus, bagaikan tanah kering Amin, 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 amin. yang merindukan air. Haleluya. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir untuk di
hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Dan bersama memulihkan hidup kami. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku hapus akan Engkau. Ku rindu Selalu Engkau hadir di hidupku. hadir tuh di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku, amin, 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 amin. Ora basika bayala raboyala rabasika bayala raboyala raboyala rabalata. Ipalayala raboyala 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 rabalata. Amin. Roh Kudus, pulihkanku. Setiap hati yang datang dengan haus kepadamu dipulihkan oleh kuasa Roh-Mu. Bagaikan tanah kering, amin, 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 Mari kita bersama. yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadir di hidupku,
Terima kasih Tuhan, firman-Mu adalah Ya. pelita bagiku Amin, dan amin. terang bagi jalan-jalanku. Semua yang mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini Ya. diberkati dengan luar biasa. Di dalam nama Juru Selamat kami, Isa bin Maryam. Amin.